pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Seorang perampok bermodus berpura-pura memberi tumpangan di mobilnya ditangkap. Bos rongsok di Lampung Utara ditangkap karena mencabuli anak tetangganya. Warga satu desa di Lampung Barat kesulitan mendapatkan air bersih. Air bersih jadi barang mahal bagi warga desa Sukabanjar 2 Ujung Rembun, Kecamatan Lombok Seminung, Lampung Barat. Penyebabnya karena desa ini berada di lereng perbukitan. Mereka mengandalkan air bersih dari sungai yang jaraknya sekitar 700 meter dari permukiman. Menurut warga, mereka tidak membuat sumur sendiri karena biaya sangat mahal dan belum tentu mendapatkan air. Warga kini mengandalkan air dari bak umum yang dibuat pemerintah desa. Air tersebut berasal dari sungai yang dialirkan melalui pipa dan didorong dengan mesin turbin. Jauh kalau sumber airnya tuh. Kalau sejaman lah kalau jalan. Ibu kenapa ngambil airnya di bak itu? Ya kan berhubung itu dekat. Kalau di sana kan jauh. Apalagi kalau sendirian takut. Emang setiap hari ngambil airnya di situ? Di situ, mandi situ. Kini baru ada sebanyak 37 keluarga yang memanfaatkan bak umum. Mereka semua membayar iuran per bulan untuk biaya pemeliharaan turbin dan jaringan air bersih dari sungai ke permukiman. Ini salah satunya yang kita lihat, salah satu turbin penyedot air atau pendorong air. Ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saya 37 kakak. Dengan satu titik kincir atau turbin air ini. Ini alhamdulillah sampai saat ini tidak terlalu berkendala. Mereka mampu atau alat ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Pemangku 3 Margajaya Pekono Jurmun ini, Pak. Warga dan pemerintah desa Sukabanjar 2 Ujung Rembun, Lampung Barat berharap bantuan pemerintah kabupaten, provinsi atau pusat untuk membangun sarana air bersih yang lebih layak dan biaya perawatannya murah. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Di awal musim hujan, sejumlah jalan poros di Bandar Lampung terendam banjir. Salah satunya sekitar jembatan layang Gajah Mada, Tanjung Karang Timur pada Sabtu malam. Ketinggian air sekitar 20 cm dan mengganggu pengendara. Mereka melambatkan kecepatan kendaraannya supaya tidak celaka. Selain jalan, banjir juga merendam beberapa permukiman di Kecamatan Sukarame, Sukabumi, Raja Basa, dan Bumi Waras. Penyebab banjir karena banyak drainase yang tersumbat sampah selama kemarau. Untuk mencegah banjir yang lebih parah di musim hujan mendatang, Pemkot Bandar Lampung mengalokasikan dana darurat tanggap bencana sebesar 2 miliar rupiah untuk menormalisasi drainase di daerah rawan banjir. Kita punya tenaga kerja itu setiap hari dia berkeliling untuk membersihkan saluran drainase dan gorong-gorong. Kemudian juga ada laporan misalnya lurah, camat, itu misalnya pembersihan sedimen. Biasanya kan saluran itu ada penumpukan sampah atau lumpur. Berapa Pak kira-kira? Apanya? Anggaran kita Pak? Anggaran tahun ini 2 miliar. 2 miliar untuk drainase sendiri? Iya, untuk membersihkan saluran drainase dan gorong-gorong. Normalisasi drainase di kota akan dimulai pertengahan bulan ini.
Dinas Pekerjaan Umum mengimbau warga tidak membuang sampah ke drainase dan sungai mengingat hujan kini sudah mulai datang meski belum setiap hari. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Petugas gabungan dari tentara, polisi, dan Pemkab Tanggamus bergotong royong menyingkirkan lumpur sisa banjir bandang di Desa Betung dan Tanjungan, Kecamatan Pematang Sawah. Lumpur tebal ini mengotori rumah dan jalan desa. Berdasarkan data Polres setempat, terdapat 100 rumah yang rusak dan 30 diantaranya rusak berat akibat diterjang banjir bandang. Kita lihat tadi adanya penggalan Bapak Jadi, tentunya itu nanti akan dilanjutkan dengan upaya-upaya penuntukan dan sebagainya. Kalau di polisi kita ada namanya kegiatan kontingensi. Jadi ketika ada kegiatan musibah, bencana alam, Polri harus hadir membantu masyarakat menyelesaikan persoalan yang ada di lapangan. Makanya kami dari Polda turun ke sini melihat fakta di lapangan untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Meski banjir telah surut, namun warga masih khawatir terjadi banjir susulan, mengingat saat ini sudah memasuki musim hujan. Warga kini terus waspada datangnya banjir. Tak lebih uli labung. Ki labung ya lebih. Ki uli kejadian pasihan jam 12. Ulinya hanya kam lapong 2 kali makam. Butuh pertama. Lagi aman, butuh keluar. Nya upi anak aku no. Butuh ketelunya ape terjong. Banjir bandang terparah di Desa Betung dan Tanjungan, Kecamatan Pematang Sawah, terjadi pada akhir pekan lalu. Ketinggian air yang merendam rumah mencapai setengah meter. Banjir membawa lumpur tebal yang mengotori permukiman. Banjir dipicu meluapnya sungai di daerah ini yang tidak mampu menampung debit air hujan lebat lebih dari 3 jam. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Tempat wisata berkonsep alam menjamur di Bandar Lampung. Salah satunya Cukung Resto Lampung di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling. Pemandangan alam yang asri dan berbagai fasilitas pendukung lainnya dijamin akan menyejukkan mata dan dapat merelaksasi pikiran dari penatnya aktivitas sehari-hari. Para pengunjung dapat melihat keindahan alam dan berfotoria berlatar belakang permukiman kota dan perbukitan dari lokasi ketinggian. Pertama penasaran, belum pernah ke sini. Terus rekomendasi teman-teman juga nanya katanya view-nya bagus. Terus lagi buat spot-spot foto yang anak muda yang kekinian buat foto itu. Jadi ini baru pertama kali? Iya, Gimana kesannya, Mbak? bagus. Udah sering sih lumayan. Kenapa Mbak sering datang ke sini? Enak aja pemandangannya buat nyantai, sore-sore, adem. Nggak kapok ya? Enggak. Dari mana, Mbak? Dari deket sih, di Wai Halim. Oh, Wai Halim. Dengan siapa? Setelah puas jalan-jalan, jangan lewatkan sensasi makan di atas perbukitan dengan berbagai menu tradisional hingga modern yang menggiurkan. Sungguh liburan yang menyenangkan. Sensasi makan di gunungan. Menurut pengelolanya, dipilihnya nama Cukung yang berarti perahu nelayan tradisional khas Lampung untuk mencari ikan. Karena ada sebuah perahu cukung di lokasi yang dijadikan simbol. Ornamen bangunan restoran juga didesain menyerupai perahu. Kita ada resto, ada kafe, ada villa sama beberapa spot foto sih. Terus jumlah pengunjung gimana, Mbak? Jumlah pengunjung kita biasanya kalau yang rame-ramenya tuh ada di Sabtu sama Minggu, sama setiap kalau hari biasa biasanya dari sore ke malam rame kita. Ini buka dari kapan sih, Mbak? Udah lama ya tempat ini dibangun? Udah setahun, kurang lebih dari tanggal 5 September 2021. Untuk menikmati semua pemandangan indah itu, pengunjung cukup membayar tiket masuk Rp10.000 dan lokasinya mudah dicangkau, sekitar setengah jam perjalanan dari pusat kota Bandar Lampung.
Nah pemirsa, setidaknya Anda memperoleh 2 tujuan sekaligus ketika Anda datang ke tempat wisata ini. Pertama, Anda bisa menikmati pemandangan panorama alam yang indah dan juga menyejukkan mata di balik Gunung Betung tersebut. Dan yang kedua, Anda juga bisa berwisata kuliner di sini. Nah pemirsa, bagaimana? Dapatkah tempat ini menjadi referensi tujuan Anda berwisata di akhir pekan ini? Fitri Amalia melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.